Martapura. Ya, jadi hari ini aku berkesempatan untuk jadi juri di salah satu lomba 3R, Reduce, Reuse, and Recycle. Nah, ini lombanya fashion show. Nanti kita lihat keseruan di sana seperti apa. Jadi ini aku udah siap tadi pakai makeup tipis. Nah, ini OOTD aku hari ini. Dan hari ini aku diantar sama anak aku tercinta. Halo. Nganter mami ya? Nanti kita lihat keseruannya di sana seperti apa. Stay tune. Nah, ini aku udah sampai di venue. Jadi ini panggungnya. Karena ini belum mulai, jadi aku mau wawancara sedikit sama dua juri yang lain, yaitu Kak Dewi dan juga Kak Zikro. Langsung aja kita wawancarain mereka. Halo guys, sekarang kita lagi ada di acara Banjar Manis Fest 2023 di alun-alun Kota Martapura. Dan hari ini saya berkesempatan untuk langsung sharing atau wawancara sama kakak yang ada di sebelah saya. Ini pertama kali ketemu, terus tadi ngobrol kita tentang ini ya Kak, Bank Sampah, Bank Sampah Sekumpul. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya lebih jauh. Kira-kira nih pengalaman kakak selama udah berapa tahun Kak membangun Bank Sampah Sekumpul ini? Ya, alhamdulillah sebenarnya Bank Sampah Sekumpul ini sudah berjalan 11 tahun. Wah, luar biasa. Namun saya bergabung baru 3 tahun karena memang perjalanan untuk Bank Sampah ini tidak mudah. Jadi ketika masuk di dalam itu memang kondisi keadaan Bank Sampah juga saat itu hampir mati suri. Jadi mencoba membangun, menghidupkan kembali, dan mencoba juga mengupayakan bagaimana merubah mindset masyarakat kita terkait dengan timbulan sampah dan mengurangi timbulan sampah itu. Ya, saya yakin sekali masalah sampah ini untuk solusinya itu sebenarnya banyak, tapi masyarakat yang masih kurang paham ya Kak ya? Ya, betul. Masih kurang paham, masih kurang teredukasi. Nah, itu kira-kira Kakak biasanya ngapain aja untuk meningkatkan minat atau menyadarkan masyarakat tentang 3R itu? Pada intinya adalah kita mungkin masyarakat, tidak hanya masyarakat, semua komponen, pemerintah, masyarakat, lingkungan, itu paham kenapa sampah itu perlu dikurangi, itu dulu. Karena selama ini pandangannya sampah tuh ya sampah, seperti itu, tidak ada gunanya dan segala macam. Dan dari segi yang memang latar pendidikan yang berbeda pun, bahwa itu mereka yang pendidikan tinggi atau rendah sama, semua tidak paham. Pada dasarnya kenapa harus dirubah sampah itu, harus dikelola karena timbulannya yang banyak. Dari zaman ke zaman semakin banyak timbulan. Nah, karena itu yang perlu diatasi. Sebelum-sebelumnya mungkin kita berkaca berpuluh-puluh tahun yang lalu, itu tidak ada. Tidak ada yang timbulan sampah segala macam. Kemudian penduduk kita juga tidak sebanyak saat ini. Nah, karena memang populasi manusia yang bertambah, juga kemasan yang bertambah, otomatis itu yang menjadi timbulan sampah. Kalau berarti tantangannya juga sangat besar ya Kak? Sangat besar. Jadi kalau misalkan terkait mengedukasi ataupun mengingatkan masyarakat, saya setiap waktu tidak ada kata waktu istirahat terkait sampah, 24 jam. Kenapa pada hari ini juga tadi saya berharap kadang setiap kesempatan ada waktu 5 menit atau 10 menit, kadang boleh nggak saya ngomong gitu, boleh nggak gini, seperti itu. Termasuk di warung, termasuk di tempat segala macam, di setiap kesempatan. Kemanakan sampahnya seperti apa, karena kita tidak bisa menyalahkan hanya satu sisi. Masyarakat kita memang tidak teredukasi. Contoh, ada kalimat larangan, dilarang buang sampah ke sungai, tapi kenapa dilarangnya itu nggak dijelaskan? Iya. Nah, kita harus memberikan penjelasan ke masyarakat. Sampah itu ketika ditaruh ke sungai, nah dia mengandung zat ini, kimia segala macam, termasuk misalkan nih bekas popok, kenapa tidak boleh? Seandainya nih ada ikan di dalam, mereka kan makan nih, populasi di situ. Mungkin masyarakat ketika melihat ikannya makan kotoran, mungkin nggak kemakan ikannya. Nah, jadi memang perlu kita sentuh hati masyarakat dan penjelasan yang lebih familiar dengan bahasa masyarakat.
Jadi ke situ sih lebih baik penyadarannya. Dilarang tapi nggak dijelaskan kok dilarang tuh untuk apa gitu. Seperti itu. Oke, luar biasa banget. Nah, terus Kak, kalau misalnya nih kita pingin menabung ya bahasanya di Betul. bank sampah sekumpul, itu step by stepnya seperti apa Kak? Untuk penonton nih atau penonton setia YouTube aku, kira-kira harus dari start dari mana dulu biar bisa berpartisipasi di bank sampah sekumpul? Jadi kita di bank sampah sekumpul pada umumnya sama sih manajemen bank sampah ini, perbankan gitu ya, tapi yang kita tangani adalah sampah. Dan ini jelas pasti sudah masyarakat itu memilah dari rumah. Ketika mereka memilah dari rumah, mereka sudah paham dengan jenis sampah apa yang bisa layak atau mereka sampaikan ke bank sampah, baru dibawa. Nah, step by stepnya pada umumnya masyarakat datang membawa sampah terpilah. Jadi yang mereka sudah dipisah betul. ya. Jadi terpilahnya itu bukan terpilah yang kita gambaran saat ini pada umumnya organik, non organik tidak. Tapi kita lebih kepada jenisnya. Karena kalau kita hanya menggambarkan non organik dan organik, masyarakat tidak mengerti. Ya, betul. Bahasanya pun kurang familiar. Ya, betul. Nah, misal contoh nih botol minum. Nah, botol minum, kardus misalkan atau kertas bekas kotak snack. Nah, itu yang bisa salah satu yang bisa kita tabungkan di bank sampah. Caranya dengan mendaftar seperti biasa dengan menggunakan identitas diri, mengisi formulir, kemudian dapat buku tabungan. Nah, buku tabungannya itu yang nanti jadi milik si nasabah tersebut. Ya, artinya nanti setelah nasabah punya buku tabungan, lalu ditimbang lagi jumlah sampahnya. Itu kira-kira ada kategorinya nggak Kak? Kalau plastik 1 kilo berapa? Kalau kardus 1 kilogram berapa? Gitu? Iya, tadi sebenarnya saya mau bawa brosur ke sini, cuman pas kebetulan pas cek di kantor mungkin kehabisan cetakan. Jadi ada kategori memang sampah-sampah tersebut dan itu memang jenis sampahnya. Botol gelas kemasan, kardus, kemudian juga bentuk cair seperti minyak jelantah. Nah, karena minyak jelantah ini kan sangat merusak terhadap lingkungan. Nah, itu semua dengan bervariasi. Harganya bervariasi, ada yang dari Rp500, Rp1.000. Memang harganya nggak mahal seperti itu. Tapi ketika kita udah mulai memilah, kita berupaya mengurangi timbulan sampah itu, nilai sampah itu menjadi sebuah keberkahan yang luar biasa. Salah satu nasabah kita setiap tahun memang punya reward gitu. Dan rata-rata yang mendapat reward itu dalam 1 tahun lebih daripada 1 juta. Dari hasil sampah tersebut itu pun tidak terpilah secara benar-benar rinci begitu. Nah, itu udah bagian sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Mereka datang tuh udah bagian dari kesenangan kita lah pokoknya. Luar biasa banget. Nah, tapi Kak kalau dihitung-hitung nih, Kakak kan gabung udah 3 tahun. Kira-kira nasabah yang rutinitasnya selalu menabung itu ada berapa Kak? Jadi alhamdulillah saat ini kalau yang terdata memang 2.000 lebih untuk nasabah kita, namun 1.000 lebih itu yang benar-benar aktif gitu. 2.000 ini kan memang kadang ada yang mereka 2 bulan baru sempat nyetor seperti itu kan, tapi yang 1.000 lebih ini yang rutinitas. Maksudnya dalam seminggu itu ada nyetor atau dalam 1 bulan itu ada nyetor. Karena kan tidak semua rumah ada sampah. Ya, betul. Nah, dengan dipilah itu malah justru residunya sangat sedikit. Nah, itu harapan kita sehingga dengan adanya pemilahan, recycle atau yang memang bertema 3R itu tadi, mengurangi, memperpanjang umur TPA kita. Nah, seperti itu. Mungkin itu kita perlu ketahui bersama. Tapi masyarakat kita tuh harus tahu jenis satu-satu sampahnya, itu aja yang paling penting. Itu aja intinya. Intinya gitu. Tapi kalau ini kan misalnya kita tahu ada pengepul. Ya, betul. Kita tahu mungkin ada pemulung. Betul. Apakah ada perbedaan antara orang masyarakat biasa seperti saya dengan para pengepul tersebut dalam menabung? Ya, jadi begini, kadang orang mungkin menganggap gitu ya, ini nggak jauh sih sama kayak pengepul gitu kan, bank sampah seperti itu. Nah, di sini yang menjadikan bank sampah ini berbeda, pengepul tuh mereka nggak mungkin mengedukasi masyarakat. Satu. Kemudian mereka hanya mengambil yang besar. Kalau kita konteks pada edukasi, itu bedanya salah satu bedanya. Kalau harga mungkin bersaing. Nah, tapi kita memberi pemahaman masyarakat itu kepada penyadarannya. Menabung itu tidak menjadikan masyarakat konsumtif. Misal kita ke pemulung atau pengepul,
satu kali store Rp5.000 misalkan atau Rp10.000. Ketika diambil kemudian jajan anak atau ya beli bensin tak habis. Tapi ketika ditabung, nah itu otomatis besar nilainya, akan terkumpul. Nah itu dia perbedaan. Kemudian kalau memang ada pemulung atau ini yang setor ke kita, masyarakat kita tidak jadi masalah. Artinya masyarakat ini terbuka luas, mau Artinya siapa saja. ya, Bahkan ini kemarin juga sudah hampir berapa bulan ya, mungkin 1 tahun Pak Bupati kita Kabupaten Banjar juga sudah menjadi nasabah kita. Artinya beliau memang menjadi contoh, mengajak orang-orang di sekitar, termasuk juga nih Dinas Pemuda Olahraga, kita berupaya menggandeng instansi yang menjadi pionernya di kabupaten untuk melakukan pemilahan sampah. Gitu. Aduh, luar biasa banget. Karena ini jujur Kak, ini pengalaman pertama aku wawancara sama kakak yang memang sudah berkecimpung lama sekali di bank sampah sekumpul, terutama mengedukasi masyarakat di 3R tadi, reuse, recycle, dan reduce ya. Jadi benar-benar dapat ilmu baru nih. Padahal di rumah tuh tidak pernah tahu Kak, ini akan jadi bisa ditabung, ini akan bisa jadi Habis ini jadi nasabah. Habis ini jadi nasabah ya. Langsung. Karena Banjarbaru, Kabupaten Banjarbaru udah banyak juga yang ke tempat kita karena mereka kebingungan kemana nih mau nabung gitu kan. Jadi kebanyakan ke kita jenis kertas gitu kan, bekas kita ngeprint, kemudian yang keseharian itu bekas kotak-kotak kotak snack kayak gini. Kotak snack. Ya kotak teh di rumah itu paling mayoritas di rumah itu kan beli pasta gigi. Nah ada kotaknya kan. Kita itu memilah nggak kotor ketika kita gunakan, langsung kumpulkan. Nah kalau dicampur dulu itu bukan memilah lagi namanya, itu dapat dikatakan hampir sama dengan pemulung seperti itu. Betul. Oke, baik, terima kasih Kak atas ilmu-ilmunya. Setelah ini saya janji untuk jadi nasabah. Terutama ini nanti saya akan wawancarai teman saya yang tidak masuk kamera. Habis ini beliau juga cukup lama berkecimpung di dunia 3R, dunia 3R lagi bilangnya. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Nanti mudah-mudahan kita bisa silaturahmi atau komunikasi lagi. Siap. Terima kasih. Oke, tadi kita udah sharing sama Kak Dewi sebagai CEO dari Bank Sampah Sekumpul ya. Obrolannya sangat daging semua. Memberikan banyak inspirasi terutama untuk ibu rumah tangga seperti saya nih ya, yang selalu beres-beres tuh di rumah. Tapi tentunya di sebelah saya ini mau kasih insight juga, kira-kira sebagai duta Pempelingasi. Apa itu duta Pempelingasi? Jadi duta Pempelingasi ini singkatan dari Duta Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih. Oke, Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih. Iya. Kakaknya siapa namanya? Nama saya Zikron. Namanya Zikron ya. Jadi sebenarnya tadi kita sudah perkenalan, tapi wajar ya ini Bumil sering lupa sama nama yang diwawancarai. Jadi maaf Kak Zikron, nggak apa-apa ya. Oke. Biasanya kayak gitu juga. Lanjut kita sharing tentang peran pemuda. Nih Kak, kalau tadi peran Kak Dewi sebagai CEO dari Bank Sampah Sekumpul, kalau peran pemuda terutama duta Pempelingasi ini dalam dunia 3R, saya dari tadi bilangnya dunia 3R, reduce, reuse, and recycle, ya yang berhubungan dengan sampah. Kira-kira perannya seperti apa Kak? Mungkin sebelum masuk ke sana, saya mau jelaskan ini dulu Kak, latar belakang kenapa jadi ada Duta Pempelingasi. Oh boleh. Jadi Duta Pempelingasi ini merupakan salah satu program kerja dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah tujuannya ada Duta Pempelingasi ini untuk mengedukasi terutama pemudanya dalam menangani sampah, karena sampah kan saat ini nomor 1 yang mengancam bumi kita, nggak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Nah makanya dari itu dibentuklah yang namanya Duta Pempelingasi. Nah, tujuannya tadi untuk mensosialisasikan masalah sampah terutama plastik. Nah peran pemuda tersendiri untuk menangani sampah ini banyak sekali Kak. Nah jadi ada beberapa program yang mana tiap daerah kita itu punya programnya tersendiri. Jadi Duta Pempelingasi ini dipilih
dari tingkat kabupaten atau kota dulu, provinsi, baru tingkat nasional. Nah, jadi tiap kabupaten kota itu punya programnya masing-masing sesuai dengan kondisi lingkungannya. Nah, kalau misalkan di tempat kita, Kabupaten Banjar, itu kami aktif mensosialisasikan tentang pemilahan sampah tadi, karena kita komunikasi dengan Kak Dewi langsung dari Direktur Bank Sampah. Kata Kak Dewi itu perlu banget kita untuk menanamkan pemilahan sampah tadi. Masyarakat yang tahu kan masalah organik, non-organik sama sampah berbahaya. Sedangkan itu masih kurang make sense dengan bagaimana cara kita mengurangi sampah tadi. Nah, jadi kita datang ke sekolah-sekolah menjelaskan ini ada bank sampah, nabung di bank sampah. Nah, kan dulu juga saya ikut aktif juga dalam kegiatan adiwiyata sekolah. Nah, di sana diajarkan juga bagaimana memilah sampah. Jadi tiap kelas itu dikumpulkan plastik, cangkir, botol, kertas, jadi satu lalu dikumpul di bank sampah yang ada di sekolah. Nah, kemudian bank sama sekolah mengumpulkannya ke direktur bank sampah gitu, ke bank sampah sekumpul. Nah, gitu sudah aktif juga dari dulu. Nah, itu yang kami lakukan saat ini. Kemudian kalau dari kami Kabupaten Banjar juga membuat konten-konten edukatif. Nah, jadi sosialisasi melalui edukasi. Nah, kemarin kami melakukan kegiatan game. Tempatnya di sini, di alun-alun. Jadi kan tiap sore ada anak-anak yang main. Nah, di sana kita main game. Kira-kira ini sampah kalau ada botol plastik dibuangnya ke tempat sampah yang berwarna apa? Nah, kalau betul kami kasih tumbler. Nah, kenapa jadi tumbler? Karena tumbler ini kan merupakan salah satu upaya kami untuk mengurangi sampah plastik. Jadi tumbler ini bisa digunakan beberapa kali. Nah, gitu. Aduh, luar biasa banget. Peran Kak Zikro nggak main-main ya, Kak ya? Iya. Bener-bener journey yang sangat panjang dan sangat mengagumkan sih kalau menurut saya. Karena Kak Zikro, menurut saya masyarakat kita masih belum terlalu familiar nih dengan bagaimana cara mengolah sampah, memisahkan sampah, memilah sampah. Itu benar-benar sangat baru. Jujur saya pun di umur saya yang 30 ya, itu juga belum terlalu familiar seperti yang Kak Zikro bilang. Ada organik, harus memisahkan. Terus saya juga pernah dengar kalau sampah itu bisa dibuat menjadi sebuah karya. Iya, kayak sabun cuci piring. Itu saya pernah dengar itu. Nah, jadi itu benar-benar hal yang sebenarnya kalau kita dalami itu bermanfaat ya, Kak Zikro ya. Bermanfaat. Nah, sekarang saya lanjut, kalau menurut Kak Zikro nih, apakah masyarakat kita ini sudah lumayan welcome dengan 3R ini, atau masih sangat kayaknya udahlah nggak usah diperdulikan, atau seperti apa? Ya, kalau sepengalaman saya, kalau umurannya kayak kita, 20 ke atas sampai 40 mungkin, welcome dengan 3R tadi. Tapi kalau untuk usia yang jauh lagi lebih tua gitu, mereka tidak mengerti. Kadang kan kalau kita punya sampah plastik, nggak ada tempat sampah, kita buat di kantong dulu, simpanlah dulu. Kalau di mobil kita buat di mobil dulu, kita tahan. Nah, kalau mereka itu malah buang sampahnya keluar, kalau di mobil keluar jendela gitu, jadi ke jalanan gitu. Nah, jadi bukannya malah membantu pemerintah untuk mengurangi sampah, malah memperparah gitu. Itu sih sepengalaman saya gitu. Betul. Luar biasa banget. Nah, kalau menurut Kak Zikro lagi nih, sebenarnya kesulitan yang Kak Zikro sering alami pada saat turun ke masyarakat untuk mengedukasi masyarakat itu paling sering apa? Kan membuang sampah sembarangan lah, itu kan sebuah kebiasaan. Nah, yang namanya kebiasaan ini udah sulit banget untuk kita ajak gimana caranya merubah tadi. Kemudian dari masyarakat pun kalau kita mengedukasi kadang bisa protes gitu lah. Ngomong-ngomong aja gitu, nggak ada buktinya. Pernah diprotes. Tapi sebelum mendapatkan titel duta ini, kenapa jadi saya ikut duta ya supaya dapat titel ini. Pernah negur teman kan, jangan buang sampah sesuai kategorinya. Kan ada kategori organik, non organik. Betul. Lu siapa? Gitu, malah gitu. Sekarang kan sudah ada duta, lalu ketika negur teman enak jadinya. Oh, ini ada duta Pepeling Ngasih. Jangan buang sampah sembarangan, ada duta Pepeling Ngasih, kan sudah enak. Kadang aneh juga ya, Kak, kalau ditegur malah lu siapa sih? Padahal kan bukannya harus terima kasih ya, kita diingatkan ke arah yang lebih positif. Tapi begitulah,
kita selalu menemui tantangan-tantangan kecil seperti itu. Tapi ini rencana ke depan buat Kak Zikro nih, atau harapannya Kak Zikro, mungkin kan untuk tahun akan datang bukan Kak Zikro lagi Duta Pepelingasihnya. Kira-kira ada rencana kah atau harapan kah yang saya pinginnya seperti ini setelah tidak menjabat lagi, atau seperti apa? Ya. Mungkin karena Pepelingasih ini kan Kak masih baru juga. Nah, diharapkan dari kita sebagai Pepelingasihnya itu lebih aktif lagi sih Kak. Lebih aktif untuk mengedukasi, karena yang mungkin dilihat dari kacamata masyarakat, Pepelingasih ini masih belum terkenal gitu. Sekarang kan yang naik-naiknya Pandawara ya kan. Iya. Memang harus nunggu viral dulu Kak. Jadi dulu. baru masyarakat tuh notice. Tapi kalau belum viral kita nggak akan dinotis, nah, ya itu. kan? Kita aktif, kemudian dari penerus-penerus saya mungkin lebih aktif juga berkegiatan, karena kita basicnya memang pengabdian, benar-benar pengabdian, tidak ada anggarannya. Jadi benar-benar pengabdian, gimana caranya kita bisa bergerak sendiri gitu. Kemarin alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan bagi-bagi bibit tanaman. Dan juga takjil. Nah, jadi langsung terjun ke masyarakat. Nah, sekalian kita mengenalkan Pepelingasih ini. Iya, sebagai apa di masyarakat gitu ya, dan sumbangsinya apa saja. Oke, luar biasa sekali obrolan kita sore hari ini, dan sebentar lagi nih acaranya mau mulai nih guys ya. Jadi sambil nunggu waktu, makanya saya mau ngobrol-ngobrol tadi sama Kak Zikro dan Kak Dewi di sebelah saya. Ini first time juga saya wawancara sama dua tokoh yang inspiratif dari Kabupaten Banjar ya, dari kota Martapura tentunya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa komunikasi lagi ya Kak. Siap. Kita bisa kolaborasi dengan hal-hal yang lebih besar lagi. Terima kasih Kak Zikro. Terima kasih. Terima kasih. J1 J1 J2